I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Ini saya akan membahas materi tentang Sustainable Development Goals atau SDGs, agenda pembangunan berkelanjutan yang baru dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Konsep tujuan pembangunan berkelanjutan lahir pada Konferensi Pengembangan Berkelanjutan PBB pada 2012 dengan menetapkan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan 3 dimensi pembangunan berkelanjutan. Pertama lingkungan, kedua sosial, dan ketiga ekonomi. Tujuan ini diformulasikan sejak 19 Juli 2014 dan diajukan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Kelompok Kerja Terbuka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah 17 global dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk perdamaian dan kemakmuran manusia dan planet bumi sekarang dan masa depan. Tujuan ini dirancangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintah pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari tujuan pembangunan milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 19 negara sebagai deklarasi milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan berkelanjut sampai akhir 2015. Karena tujuan luas dan saling bergantung, resolusi PBB pada 6 Juli membuat tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi lebih tepat ditindaklanjuti. 17 tujuan ini dibuatkan target spesifik untuk masing-masing tujuannya. Dibuat juga indikator yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kemajuan menuju targetnya. Setiap target rata-rata memiliki 8-12 indikator. Memantau dan memvisualisasikan kemajuan dalam proses menuju tujuan. Salah satu alat tersebut publikasi oleh SDG. Diluncurkan pada Juni 2008, menyajikan data tersedia di semua indikator pada pandemi COVID-19. Yang serius di tahun 2020 ada dampak dan implikasi pandemi COVID-19 pada semua 17 SDGs. Tujuan 1, tanpa kemiskinan. Hingga kini, kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di berbagai belahan dunia. Agar dapat mensejahterakan penduduk dunia, maka penuntasan kemiskinan menjadi salah satu agenda utama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan 2, tanpa kelaparan. Selain kemiskinan, masalah kelaparan atau kurang pangan juga masih menghantui berbagai tempat di belahan dunia. Maka dari itu, mengalahkan pertanian dan ketahanan pangan menjadi agenda utama dalam mencapai tujuan perbaikan nutrisi. Tujuan 3, kehidupan sehat dan sejahtera. Isu kesehatan juga menjadi perhatian utama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu, kini tengah digalakkan gaya hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Tujuan 4, pendidikan berkualitas. Memastikan agar pendidikan berkualitas bisa diakses semua orang. Hal ini lantaran pendidikan punya peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tujuan 5, kesejahteraan gender. Meski sedang tertarik perkembangan kesejahteraan gender yang masif belakangan ini, namun diskriminasi terhadap gender, terutama perempuan, masih menjadi permasalahan di berbagai negara. Dengan memperjuangkan kesejahteraan gender, dapat memperkuat kemampuan negara untuk berkembang pesat, memerintah dengan efektif, dan mengentaskan kemiskinan. Tujuan 6, air bersih dan sanitas. Bank Dunia pada tahun 2014 merilis data bahwa masih ada 780 juta orang yang tidak punya akses air bersih. Dari 2 miliar penduduk bumi tak punya akses sanitasi. Hal ini mengakibatkan kerugian materi hingga 7% dari PBD. Nyawa melayang sehingga setiap harinya. Maka dari itu, menjamin akses dalam air bersih dan sanitasi untuk semua penting dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia. Tujuan 7, energi bersih dan terjangkau. Di dunia ini masih banyak daerah yang terisolasi dan belum memiliki listrik.
Padahal hal tersebut penting untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Tujuan 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, maka pekerjaan yang layak dan lingkungan kerja yang sehat harus dijamin agar investasi dan konsumsi terus berjalan. Tujuan 9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Di dunia ini lebih dari 94 miliar orang belum memiliki akses internet dan 90% diantaranya berasal dari negara-negara berkembang. Maka dari itu, untuk membangun infrastruktur yang kuat dan industri yang berkelanjutan, hal ini akan segera dituntaskan. Tujuan 10, berkekurangan. Mengurangi kesejahteraan di dalam dan di antara negara-negara. Kesenjangan pendapat sedang mengalami kenaikan. 10% orang-orang terkaya menguasai 40% dari total pendapatan global. 10% orang-orang termiskin hanya mendapat antara 2-7% dari total pendapatan global di negara-negara berkembang. Kesenjangan ini telah meningkat sebanyak 11% jika menghitung berdasarkan pertumbuhan populasi. Tujuan 11, kota dan komunikasi berkelanjutan. Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Tujuan 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Tujuan 13, penanganan perubahan iklim. Melawan dan mengatasi iklim yang terus berubah dan pemanasan global merupakan salah satu tugas utama. Tujuan 14, ekosistem laut. Akibat banyak perburuan dan pencemaran akibat ekosistem laut, maka dalam pembangunan berkelanjutan kehidupan akan dilindungi dengan lebih maksimal. Tujuan 15, ekosistem darat. Selain berpengaruh terhadap iklim, pengelola hutan secara berkelanjutan merehabilitasikan kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati juga jadi tujuan utama. Tujuan 16, perdamaian, keadilan, dan kebangunan yang bertangguh. Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif. Tujuan 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Menghidupkan kembali kemitraan global demi membangun dan berkelanjutan. Prinsip utama dalam SDGs adalah leave to one behind, tidak menghingga satu orang pun. Dari prinsip tersebut, setidaknya SDGs dapat menjawab dua hal, yaitu keyakinan prosedural, yaitu mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. Keadilan substansial, yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan masyarakat, terutama kelompok tertinggal Indonesia. Kian tumbuh dengan percepatan yang lebih cepat dari waktu manapun sejarahnya dengan mengingat Agenda 2030. Negara ini bergerak menuju ekonomi rendah karbon yang bernilai lebih tinggi, terintegrasi secara global. PBB bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, organisasi masyarakat sipil, lembaga akademis, dan entitas sektor swasta untuk mencapai TPB secara efektif melalui pendekatan terpadu. PBB juga akan memperkuat kemitraan yang dengan otoritas dan masyarakat regional dan kabupaten untuk memberikan hasil pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, PBB akan memperluas kerjasama dengan memasukkan sosialisasi industri, pengelola data, dan lembaga berbasis sains dan teknologi yang menawarkan prospek inovasi untuk solusi pembangunan terintegrasi yang sangat penting untuk pencapaian TPB. PBB berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam membangun bangsa-bangsa yang sejahtera, demokratis, dan adil, di mana pengguna bisa bermanfaat bagi semua orang. Dilindungi sesuai dengan janji TPB untuk tidak meninggalkan siapapun. Pendekatan PBB menggabungkan fokus yang kuat pada orang miskin dan orang yang kaya, memerangi diskriminasi dan meningkatkan ketidaksejahteraan. Tidak meninggalkan siapapun berarti memprioritaskan martabat orang, menempatkan kemajuan komunikatif dan terpinggirkan. Janji sentral dan transformatif ini menjadi lebih penting dari sebelumnya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 dan bekerja untuk pemulihan yang berkelanjutan. Sebagai wujud komitmen politik Indonesia untuk melaksanakan SDGs, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian 7 pembangunan berkelanjutan berkomitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak. Terima kasih.